Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La kita akan memulai pelaksanaan sholat Idul Adha pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil Islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melaksanakan salat sunat Idul Adha di lapangan tenis ini. Mudah-mudahan langkah kaki kita dari rumah masing-masing menuju tempat ini didasari mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah, amal saleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in dan kepada umatnya sampai akhir zaman, termasuk kita semua yang senantiasa istiqomah melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Kelak kita akan mendapatkan syafaat uzma darinya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita akan melaksanakan sholat sunat Idul Adha 10 Zulhijjah 1445 Hijriah, bertepatan dengan hari Senin tanggal 17 Juni 2024. Insya Allah nanti pada pukul 6:30 pelaksanaan sholat akan segera kita mulai. Namun sebelum khatib naik mimbar dan juga mengimami sholat Idul Adha, perkenankanlah kami menyampaikan laporan terhadap titipan hewan kurban yang sudah disampaikan kepada masjid-masjid yang berada di lingkungan RW 09. Lengkapnya kami bacakan sebagai berikut. Pertama, titipan hewan kurban melalui Masjid Al-A'raf RT 05 dari warga kaum muslimin dan muslimat RW 09, yaitu sebanyak 3 ekor sapi dan 3 ekor domba. Selanjutnya melalui DKM Masjid Al-Amanah di RT 07 telah terkumpul sebanyak 4 ekor sapi dan 2 ekor domba. Selanjutnya melalui Al-Hidayah RT 06 dititipi 7 ekor sapi dan 4 ekor domba. Titipan dari DKM melalui DKM Asuna yaitu sebanyak 10 ekor sapi dan 13 ekor domba. Maka secara keseluruhan di RW 09 Desa Cipagalo ini yang menitipkan hewan kurbannya melalui DKM Al-Amanah, Al-Arab, Al-Hidayah dan As-Sunnah
Totalnya adalah sebanyak 24 ekor sapi dan 22 ekor domba. Untuk itu kami mewakili pengurus PKM As-Sunnah Al-Arab Al-Amanah Al-Hidayah menyampaikan jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih atas amanah yang telah disampaikan oleh bapak-bapak dan ibu sekalian melalui kami. Mudah-mudahan kami mampu untuk dapat melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Insya Allah pelaksanaan penyembelihan hewan kurban dan dilanjutkan dengan pendistribusian daging hewan kurban tersebut setelah selesai pelaksanaan pemotongan kuliti dan lain sebagainya. Insya Allah mudah-mudahan pada pukul 2 atau 3 sore sudah bisa kita bagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Sekali lagi terima kasih atas kepercayaan yang telah disampaikan oleh jemaah sekalian kepada kami. Selanjutnya juga kami informasikan bahwa setelah selesai sholat Idul Adha nanti di tempat ini, kami persilakan para mudhari, para pekurban untuk dapat segera hadir di Masjid Al-Amanah Al-Hidayah Al-Arab dan As-Sunnah untuk bersama-sama memulai pelaksanaan pemotongan hewan kurban sekaligus menyaksikan hewan kurban yang dititipkan kepada kami. Mudah-mudahan sekali lagi pada pukul 2 atau 3 sore sudah selesai dan bisa didistribusikan kepada orang yang berhak menerimanya. Selanjutnya yang bertindak selaku imam dan khatib pada salat Idul Adha 10 Zulhijjah 1445 Hijriah ini insyaallah akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Dr. Haji Abdul Manan. Alhamdulillah beliau telah berada di tengah-tengah kita. Terakhir, sebelum pelaksanaan sholat Idul Adha dan dilanjutkan dengan khutbah sholat Idul Adha, kami persilakan kepada Bapak dan Ibu untuk menyempurnakan dulu sapnya masing-masing. Sekali lagi kepada Bapak dan Ibu yang baru hadir, kami mohon untuk dapat mengisi sap yang berada di area tengah lapangan tenis. Dan juga kami mohon dengan hormat kotak kenceling bisa disebarkan, terutama nanti setelah sholat Idul Adha pada saat khatib menyampaikan khutbahnya. Kami mohon kenceling yang berada di pinggir-pinggir Bapak dan Ibu sekalian untuk didistribusikan di masing-masing sapnya. Demikian informasi dan laporan yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama-sama untuk melaksanakan salat Idul Adha. As-salatu sunnatul Idul Adha raka'atain jannatul rahimakumullah. As-salatu Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sa'ni'aka huwal abtar. Shadaqallahu adzim. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirul kiram,
jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Setelah kita memanjatkan puja-puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan iman dan Islam dan kenikmatan yang lainnya, umur yang Allah berikan pada kesempatan ini, dan juga kesehatan dan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya yang tidak bisa dihitung oleh akal manusia, oleh alat hitung apapun. Allah begitu besar kenikmatan yang telah diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita masih dapat berkumpul di majelis yang mulia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan terus nilai dan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Id rahimakumullah. Tanggal 10 Zulhijjah, saudara-saudara kita yang sedang melakukan ibadah haji sedang melempar jumroh. Tanggal 9 mereka wukuf di Arafah. Tanggal 11, 12 dan 13 adalah hari tasyrik. Kelima hari itu penuh makna dan sejarah yang menjadi pelajaran iktibar buat kita semua. Hadirin kiram, saudara-saudara kita yang melakukan ibadah haji itu tidak semuanya orang yang mampu, tapi mereka bertekad senantiasa untuk taat, untuk dekat, hingga dia dapat memenuhi panggilan Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu. Aku datang memenuhi panggilanmu. Tiada sekutu bagimu. Aku datang memenuhi panggilanmu. Segala puji, kemuliaan dan segenap kekuasaan adalah milikmu. Tidak ada syarikah bagimu. Kalimat talbiyah itu diucapkan sampai di muka Ka'bah. Tak terasa air mata menetes di pipinya. Terharu dia bisa menunaikan rukun Islam yang kelima, pergi haji ke Baitullah. Kita doakan semoga yang sudah melakukan ibadah haji, hajinya mabrur dan mabrurah. Dan kita yang belum pergi haji, semoga Allah berikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa melakukan ibadah haji sebelum dipanggil ke rahmatullah. Hadirin kiram, Allahu Akbar, walillahil hamd. Rangkaian manasik haji itu merupakan napak tilas perjalanan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Seperti sa'i adalah gambaran perjalanan Siti Hajar dalam mencari air demi kelangsungan hidup buah hatinya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian melontar jumrah adalah gambaran permusuhan abadi antara manusia dengan iblis, di mana iblis berusaha menggoda Siti Hajar, Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim agar supaya penyembelihan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim terhadap putranya Ismail sebagai wujud dari ketaatan kepada Allah itu gagal dilaksanakan. Pelajaran yang dapat kita ambil dari Idul Adha adalah bagaimana kesabaran Nabi Ibrahim dan keikhlasannya di dalam berkurban. Dalam sejarah dapat kita ketahui bahwa Nabi Ibrahim pernah menyembelih korban sebanyak 100 ekor onta, dan dagingnya dibagi-bagikan kepada penduduk di sekitarnya demi takarub, demi mendekatkan diri kepada Allah.
Sudah demikian hebatnya ibadah Nabi Ibrahim itu, namun Allah masih mengujinya. Sampai seberapa hebatkah Nabi Ibrahim ini dalam menghadapi ujian dari Allah. Ternyata ujian kali ini pun ia lulus dengan ujian yang begitu berat, yaitu menyembelih putra tercintanya yang sematawayang, sebagaimana yang terdapat di dalam surat As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai pada usia yang sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata kepada Nabi Ismail, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Nabi Ismail menjawab, "Ya Abi, ya bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Dari sekelumit sejarah Nabi Ibrahim itu, maka kita dapat mengambil iktibar bahwa dengan sikap istiqomah kita akan tegak dalam ketaatan kepada Allah. Oleh karena itu kita harus mempunyai sikap yang istiqomah agar bisa dan tetap berdiri tegak dalam dinullah. Jadi potret yang istiqomah itu dilukiskan di dalam Al-Quran oleh Allah dalam surat Fussilat ayat 30 dan 31. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tastahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami, Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka malaikat akan turun kepada kamu dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah kamu merasa sedih, gembirakanlah mereka dengan surga, dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kata Allah, kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat, dan di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta. Hadirin kiram, Allah memerintahkan kepada orang mukmin untuk istiqomah, mempunyai pendirian teguh, pegangan yang kuat, istiqomah dalam mempercayai kekuasaan Allah, istiqomah dalam melakukan ibadah dan amal, istiqomah dalam arti lurus, jujur, ikhlas, tetap memegang cita-cita dan tujuan, terjauh dari sifat congkak, mengharapkan pujian, gila pangkat dan kedudukan, serta akhlak yang tercela. Jadi pada ayat ini dijelaskan bahwa orang yang istiqomah itu akan mencapai 5 hasil yang positif. Yang pertama, dia tidak gentar dan tidak takut. Yang kedua, tidak berduka cita ataupun bersedih. Ketiga, menikmati kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Keempat, sukses dalam mencapai cita-cita. Dan yang kelima, memperoleh kenikmatan hidup rohani. Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi dalam rangka ibadah, tentulah banyak tantangan yang menghadap perkembangan tumbuhnya ibadah bagi setiap muslim. Tantangan yang mengalihkan pengarahan, menghalangi dari pandangan hidup sebagai muslim itu disadarinya ataupun tidak. Tantangan itu pada hakikatnya berada dalam arena manusia itu sendiri, dan dia pula yang dapat menjawab dan menyelesaikannya. Hadirin kiram, masyarakat Islam sangat digoyahkan oleh beberapa halangan dan tantangan yang menimpa keutuhan adanya masyarakat yang bersusun baik dan bercita-cita murni untuk kebaikan umat itu sendiri khususnya, apalagi untuk mengisi pembangunan di negeri tercinta ini.
Di antara penyakit itu, tenggelamnya kaum muslimin dalam lautan kesenangan dan kemewahan hidup, di mana kehendak hawa nafsunya tidak terkendalikan lagi. Padahal Allah telah ingatkan di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat ke-16, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha al-qawlu fadammarnaha tadmira. Dan jika kami, kata Allah, hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya ketentuan Allah. Kemudian apa kata Allah? Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Oleh karena itu, maka janganlah kita hidup bersenang-senang saja di dunia ini tanpa menyembah Allah, tanpa mau berjihad di jalan Allah, karena mungkin tenggelam dalam kesenangan dan kemungkaran. Apalagi bila kita melihat bencana yang terjadi di negeri kita, hujan yang seharusnya menjadi berkah malah menjadi bencana, longsor, banjir, gunung meletus dan lain sebagainya. Kondisi yang menyedihkan ini masih pula ditambah oleh sejumlah manusia yang karena kebodohan, kemalasan atau kerakusan yang melakukan korupsi, penghasilan para pejabat justru semakin melangit walaupun tak jelas prestasi mereka dalam menolong rakyat yang menjerit. Dan semakin banyak orang yang menganggur, dan banyak lagi anak-anak yang tidak sekolah. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita nikmat yang banyak. Inna a'tayna kal kausar. Sesungguhnya kata Allah telah memberikan al-kausar. Wa ma adraka ma al-kausar? Apa itu al-kausar? Al-kausar itu nikmat yang banyak. Nikmat yang banyak. Kita bisa lihat minyak bumi, emas, perak dan barang tambang lainnya, hasil laut, hasil hutan dan lain sebagainya. Semua ini tidak lain merupakan akibat kaum muslimin tidak pandai mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan. Mereka tidak mau mentaati Allah sebagai wujud rasa syukur. Mereka justru mengabaikan bahkan mencampakkan syariatnya yang nyata-nyata merupakan karunia Allah yang besar sekaligus nikmat baginya. Jadi wajarlah jika suatu negeri itu ditimpa kehidupan yang sempit akibat mereka berpaling dari Allah dalam wujud syariatnya. Allah ingatkan, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit dan kami menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Yang kedua, yang harus ada kontrol dalam pandangan Islam, yang merupakan tantangan ialah menjalar bibit penyakit, bibit perselisihan dan permusuhan yang berlarut-larut tidak bermuara. Juga tidak kurang pula kesan yang ditimbulkan karena ini adanya rumus yang tidak berjiwa ibadah lagi. Allah ingatkan di dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 46, wa atiullaha wa atiur rasul wa la tanazamu fatabsalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha mas-sabirin. Taatlah kepada Allah dan Rasul, janganlah kamu berdebat, berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatan. Dan bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Rasulullah pernah bersabda, al-mu'minil mu'min kan kal bunyan yasuddu ba'dahu ba'dan, bahwa seorang mukmin dengan mukmin lainnya adalah laksana tembok yang sebagian menguatkan dengan sebagian yang lain. Hadirin, masyarakat Islam itu dalam membina persatuan dan persaudaraan boleh diibaratkan laksana sebuah bangunan yang kokoh, kuat, yang tidak mudah dirobohkan. Bangunan bukan sembarang bangunan, melainkan bangunan yang betul-betul ditegakkan atas dasar kesucian dan kebersihan hati, yakni bangunan yang sanggup menahan arus percekcokan dan permusuhan, ialah bangunan yang sanggup mempertahankan kesucian agamanya. Hadirin,
persatuan dan persaudaraan Islam yang dikehendaki oleh Islam adalah persaudaraan yang murni, yang mukhlis, yang hakiki lahir dan batin, dunia dan akhirat. Dan persaudaraan ini harus dimulai dari individu kita, keluarga kita, masyarakat kita, bahkan sampai dengan negara kita. Kini saatnya umat Islam itu bangkit, bersatu di bawah naungan Islam, dalam satu akidah, satu sistem di bawah naungan syariat Islam. Hanya dengan itulah umat Islam benar-benar akan bertakbir dalam kemenangan, sebagaimana yang pernah dikumandangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa hazamal ahzaba wahdah. Allah Maha Besar, tiada zat yang berhak disembah kecuali Allah semata. Dia benar-benar telah menepati janjinya untuk memenangkan Islam dan umatnya, menolong hambanya, serta mengalahkan tentara-tentara musuh-musuh dengan dirinya sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang terakhir, yang ketiga adalah karena kebodohan, kejahilian, atau tidak pernah merenungi, mempelajari dan mengamalkan wahyu Allah, sehingga timbul praduga macam-macam jika adanya kegiatan Islam. Dan banyak lagi tantangan-tantangan yang mengotori dalam ibadah kepada Allah. Untuk itulah kita harus dan wajib belajar membaca Al-Quran, pahami dan hayati, sehingga kita bisa mengerti apa yang diperintahkan Allah dan apa yang dilarangnya oleh Allah, sehingga kita bisa menjalankan perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya, sehingga kita bisa menutup akhir kehidupan kita di dunia ini dengan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita bisa menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah, serta tetap istiqomah, tetap berpendirian teguh terhadap Islam yang pernah kita ikrarkan bahwa kita adalah seorang muslim. Isyhad bi anna muslim. Saksikan bahwa kita adalah seorang muslim. Kita buktikan dalam berkata, berucap, berperilaku, di rumah, di masyarakat, di kantor, dimanapun berada, kita tunjukkan bahwa kita adalah seorang muslim. Hadirin, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam kesempatan yang mulia ini, hari yang penuh rahmat dan maghfirah, marilah kita bertaubat kepada Allah untuk memperbaiki diri kita, untuk tidak mengulangi dosa kembali. Dan hendaknya kita menyadari bahwa manusia sehebat apapun kemampuannya, setinggi apapun ilmu pengetahuannya, seberat apapun pangkat dan jabatannya, tidak akan luput dari kesalahan. Janganlah mempunyai perasaan sok suci, tidak pernah merasa bersalah sehingga tidak mau memaafkan kesalahan orang lain, atau meminta maaf pada orang lain yang mungkin kita selama ini lalai. Kita berani menentang peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah, melalaikan salat, tidak menunaikan zakat, tidak saum, tidak pergi haji, tidak berkurban, padahal kehidupannya berlebih dan mampu. Mungkin kita pernah berjudi, berzina, menyakiti tetangga dan saudara kita, bahkan pernah menyakiti hati orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang telah tiada. Kita perbaiki, kita coba untuk senantiasa konsisten dan istiqomah terhadap ajaran Islam. Oleh karena itu, marilah kita berdoa kepada Allah untuk kita dan juga saudara-saudara kita di Palestina. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rabbana, kami yang kini bersimpuh di hadirat-Mu yang maha mulia, di majelis-Mu yang maha mulia pula, adalah hamba-hamba-Mu yang senantiasa mencari ridho-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb,
telah Engkau limpahkan berbagai nikmat karunia yang tiada mampu kami menghinggakannya. Namun ya Rabb, betapa kecilnya rasa syukur kami. Kami memperlakukan dan menggunakan nikmat itu tidak dengan semestinya, tidak sesuai dengan fungsinya, tidak serasi dengan kehendak Engkau yang telah menganugerahkannya kepada kami. Ya Allah ya Rabbana, kami semua kini bersimpuh di hadapan-Mu, memohon ampunan kepadamu ya Allah. Kami pun menyadari ya Rabb, bahwa samudra ampunan-Mu lebih besar lagi, luasnya tiada terbatas dan ujungnya tiada akhir. Kami memohon belas kasih-Mu dan memohon ampunan-Mu. Bila Engkau ya Rabb memalingkan muka-Mu yang maha pengasih itu dari kami, bila Engkau tiada berkenan mengulurkan tangan-Mu yang maha pemurah itu kepada kami, kepada siapa lagi kami si doib yang berlumpur noda dan bergelimang dosa ini mengadakan tangan harapan memohon sayang ampunan. Oleh karena itu ya Rabb, ampuni dosa kami, hapuskan kesalahan kami yang selama ini kami pernah melakukan dosa kepada istri kami, kepada suami kami, kepada anak-anak kami. Mungkin kami telah melantarkan anak-anak kami, atau juga anak-anak yang sudah dewasa, dia sukses, dosa juga kalau menelantarkan orang tuanya, bahkan pernah menyakitinya hati orang tuanya. Ya Allah, ampuni kami, kembalikan kami kepada fitrah yang hanif, kepada mula kejadian kami yang suci, yang rindu dan cenderung pada keagungan dan kemuliaan, kepada kesucian dan kerahiman, kepada kebenaran dan keadilan. Ya Allah, jika hari ini ada di antara kami yang sedang sakit, mohon angkatlah ya Allah penyakitnya. Ya Allah, berikanlah kesembuhan untuknya, karena hanya Engkaulah yang maha menyembuhkan. Ya Allah ya Rabbana, jika hari ini ada di antara kami yang kesulitan rizki, mohon mudahkanlah dan kabulkanlah jalan rizkinya, karena hanya Engkau yang maha memberi rizki. Ya Allah, jika ada di antara kami hatinya yang sedang susah dalam menerima dan menghadapi ujian-Mu, mohon kuatkanlah ia untuk mampu bertahan dan bersabar. Hiburlah ia dengan penuh karunia-Mu, karena janji-Mu yang tak pernah Engkau ingkari. Ya Allah, jika di antara kami ada yang berhutang, selesaikanlah hutang-hutangnya, mudahkanlah urusannya, dan luaskanlah rizkinya. Ya Allah ya Rabbana, jika hari ini ada di antara kami yang sedang ada benih-benih sakit di hatinya, sombong, iri hati, dengki dan dusta, mohon bersihkanlah dan sucikanlah ya Allah ya Rabbana. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami di Palestina. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidina fi Palestina. Ya Allah, tolonglah kaum muslimin dan mujahidin di Palestina. Allahumma tsabbit imanahum wa anzilis sakinata ala qulubihim wa wahid sufufahum. Ya Allah, teguhkanlah iman mereka dan turunkanlah ketentraman di dalam hati mereka. Satukanlah barisan mereka. Allahumma ansur mujahidina ala a'daina a'da'ad-din. Ya Allah, menangkanlah kaum mujahidin atas musuh-musuh agama kami birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmat-Mu yang maha pengasih. Ya Allah ya Rabbana, ampunilah dosa kami, dosa ibu bapak kami, dosa ahli
keluarga kami, dosa guru-guru kami, dosa sahabat-sahabat kami, dan dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat tanpa terkecuali. Sesungguhnya Engkaulah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Ya Allah, ijabahkanlah doa-doa kami. Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan-Mu, karena hanya kepadamu lah tempat kami bergantung dan tempat kami memohon pertolongan. Perkenankanlah ya Allah, yang Maha Pencipta seluruh semesta, yang Maha Pengabul segala pinta, yang Maha Pengampun lagi Pemurah, yang Maha Pencurah segala rahmat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin, ya Mujibas Sya'irin, ya Ghafur Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan bil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina bi sakaratil maut wa najatan minan nar wa rafa'in al hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum. Nahnu nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Alas-alas yang dibawa terutama mungkin kepada para jemaah yang berkurban, saya silakan untuk dapat hadir di masjid masing-masing di tempat penimbunan pada pukul 8 pagi. Pada pukul 8 akan dimulai pemotongan hewan kurban. Dan kepada para panitia kami mohon untuk tidak bubar dulu. Para jemaah sunnah yang masih di sini supaya tidak bubar dulu, untuk bersama-sama kita dokumentasikan terlebih dahulu kegiatan yang dilaksanakan pada pagi ini. Lagi kami sampaikan kepada para jemaah yang berkurban untuk dapat berkumpul di masjid di tempat penitipan hewan. Kan sudah 1,5 ditambah 3 kilo, berarti bapak-bapak itu dapat 4,5 kilo. Jadi saya sekali lagi ini kami dari panitia yang pertama menyampaikan jasa komunikasi. Terima kasih atas amanah yang telah diberikan kepada kami. Yang kedua, supaya nanti tidak menjadikan satu hal yang ganjal, baik kami selaku panitia maupun dari bapak-bapak, jadi mohon diikhlaskan
Atau kalau bapak-bapak sekarang tidak ikhlas dia ridho, silakan disampaikan sekarang. Apa mungkin kembalikan uangnya, bisa atau bagaimana? Nah ini supaya kami sendiri juga tidak mau ditutup nanti di akhirat untuk pertanggungjawaban ini. Nah, bagaimana Pak? Menurut Bapak, apakah Bapak semua ikhlas, ibu ridho bahwa dengan 3 umat itu semuanya serahkan ke panitia? Masalah dan lebihnya adalah memang untuk kegiatan. Saya ikhlas, saya ingin kembalikan Pak berapa? Nanti kita. Tapi yang perlu diketahui oleh Bapak sekalian dan operasional, administrasi, konsumsi dan sebagainya. Kalau tanpa ada itu juga kita tidak jalan panitia. Nah itu, bagaimana Pak? Menurut Bapak ikhlas? Terus ibu-ibu ikhlas ya? Ikhlas. Jadi kan ini Pak Ustadz Amir mungkin nextnya ke depan mungkin langsung saja nanti di jam kopi pada saat kita. Kalau kemarin lupa, sekarang sudah kita dijawab betul-betul kurban yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kurban yang sia-sia. Artinya kita berkurban berorban uang, tapi tidak ada nilai pahalanya kan sayang. Nah, makanya keikhlasan dari Bapak dan sekalian kita tuntut. Bidonya bukan ke kita, bukan ke manusia, tapi bido kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira nanti mohon saya untuk mendoakan semoga ini bapak-bapak dan ibu yang membantu ini kurban yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nanti hewan kurbannya mengantarkan ke surganya bersama-sama. Amin. Amin ya Allah ya Tuhan. Mungkin itu saja kan. Jadi ikhlas supaya itu ya dengan apa yang sudah disampaikan 3,7 nanti bapak-bapak dan ibu dapat bagian seperti ganda itu adalah kurang lebih per orang 3 kilo plus gantian 5 gantian. Kalau dihitung gantian itu kalau 5 on itu berarti kan 20 setengah saja. Karena dengan 3 kilo 5 kilo setengah. Kira itu saja untuk bersifat waktu karena mungkin karena sudah kita potong masih dipakai oleh panitia siapa aja yang sudah siap itu didoakan dan mudah-mudahan sekali lagi apa yang kita lakukan ini baik panitia maupun dengan para pengobat bisa diberikan kesehatan dan cara keselamatan dan mudah-mudahan keikhlasan juga panitia sehingga nilai ibadahnya betul-betul mendapatkan nilai pahala yang terbaik. Jadi kita sekaligus jadi ketua panitia yang dilakukan ya, apa yang disampaikan beliau itu memperlihatkan bahwa kami seperti merasa bertanggung jawab atas amanah yang telah diamanahkan oleh para jemaah yang tentunya saat ini melaksanakan kurban tahun ini ya. Tentunya dalam kesempatan kali ini saya mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga ibadah kurban Bapak Ibu semuanya yang dilaksanakan pada tahun ini semoga menjadi ibadah kurban yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta yang sudah dikeluarkan yang Allah sudah diberikan kepada hewan kurban baik itu kemudian secara kolektif sapi ataupun langsung Bapak Ibu memberikan hewan kurban semoga Allah membalasnya dengan balasan yang berlipat-lipat ganda sesuai apa yang saya katakan. Insyaallah suatu saat akan menjadi tunggangan kelak kita yaitu melewati jembatan siratal mustaqim untuk menuju surga ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Betul apa yang saya sudah tadi yang pertama niatnya semua saat ini kita berkorban tujuannya menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas semata-mata ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kata Allahnya mungkin 3 kali kita membacakan takbir dan sehingga mudah-mudahan yang akan dilakukan saat ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. La ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd kita senang karena kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melakukan kegiatan ini. Tetapi yang harus dipikirkan juga setahun yang lalu kita berarti sudah berkurang nih umur kita 1 tahun. Makanya yang pertama saya tanamkan atau saya ingatkan pertama bahwa kita jadi panitia adalah ikhlas ya.
ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, semata-mata kita melaksanakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Perkara nanti masalah kebagian daging atau tidak piraku di kebagian. Tetapi yang terpenting kita tidak boleh meminta untuk upah. Jadi pertama ikhlaskan dulu, nanti kalau kita sudah dibagikan kepada yang berkaitan. Jadi supaya apa yang kita lakukan itu tidak sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nilai ibadah dapat kita dapatkan di dalam kegiatannya. Saya kira itu. Sekali lagi nanti untuk bagian penyembelihan seperti biasa, untuk penyimpanan kepala, kaki dan sebagainya, mohon tahun ini kita lebih evaluasi lagi, lebih baik lagi ya. Jangan langsung main serahkan langsung ya. Tetapi betul-betul kita ada koordinasi di akhir. Jangan sampai kita kepala kambing ada 13, tahu-tahu tinggal 3 yang 10-nya kemana. Ini yang tidak boleh kita lakukan. Jadi kita harus ada hijab kabur dulu lah. Siapa yang memang nanti mendapatkan kepala kambing atau kepala sapi, nanti kita lakukan bersama-sama dengan rasa keadilan. Jadi jangan sampai yang satu mengambil, yang satu enggak kebagian. Jadi nanti kita akan coba untuk dibagikan secara merata. Jadi jangan ngambil masing-masing ya, jangan ngambil dulu, kita simpan, apalagi dengan asumsi mau buat apa itu sate ayam di tempat lain. Jadi jangan ada asumsi bahwa ini sate daripada daging, supaya tidak ada daging tidak kita pakai. Dan alhamdulillah saya tadi sudah mengikhlaskan dengan para mudhohi, jadi semuanya hidup ikhlas bahwa apa yang sudah disampaikan 3,7 juta itu semuanya mutlak menjadi tanggung jawab panitia, dan memang kalau ada sisa itu adalah kegiatan operasional. Kira itu selamat bekerja, mudah-mudahan dan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang akan kita lakukan hari ini diberikan kelancaran, diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, dan yang penting kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja. Silakan masing-masing pada tugas masing-masing saja. Yang biasa jeroan tidak apa-apa sih, yang jeroan gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Gajah asli gajah pokoknya gajah duduk
Dibuka nggak? Boleh Bu, Ya. biar bagus. Wah, mantap. Mantap. Itunya gorengnya belum dikasih. Gorengnya ya. Wah. Sudah siap cendolnya Bu? Wah, mantap. Berita panggilan kepada Bapak UU Sukandi. Bapak UU. Iya atas kepala.
Irmas putrinya sudah antrian. Irmas putri yang perempuan.
Bentar ya. Nah, duduk. Benar-benar. Dia mah aneh. Kamu makan oleh 10 baik. Kenapa? Tadinya bentuk lonjong. Dari kulit itu. Saya tidak sakit itu. Ayo Bang Toto. Dong nambah tuh.
Waduh, kirang atuh Pak Ustad, kasetena. Oh, kirang. Oh, bagian tulang kada rada seueur. Mantap. Cendol, seger. Ayo Pak Pur, tambah lagi Pak Pur. Bagian tulang nambah lagi bagian tulang. Siap. Wah. Nambah lagi. Sip. Ya promosi. Nggak endorse. Buatan channel siapa nih? Ibu Neni. Oh, Ibu Neni. Mantap. Segar. Cendol. Aduh. Ayo ngobrol. Itu cerita tentang cendol.
Bikin kontennya Pak Bambang Ah, Pak Bambang mah. Iya, pengen di film tapi gitu. Iya. Lagi, tongele. Di sini hanya dapat 1 ganting semua. Ya, cuma dapat 1 ganting. Nanti selebihnya silakan ke masjid lain. Silakan. Ya, yang untuk anak kecil jangan dikasih dengan gas dia itu di apa permanen aja Pak Bapak. Tolong dibantu untuk tidak muter lagi.
bapak yang telah berjuang membantu pelaksanaan kegiatan Idul Kurban di Asuna. Oke ibu-ibu, terima kasih sekali Bu. Semoga Allah membalas kebaikan ibu. Bahkan mudah-mudahan kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi yang tidak kurban, mudah-mudahan tetap mendapatkan bagian dan mudah-mudahan tahun depan bisa berkurban sendiri. Amin. Yang belum haji segera dapat berangkat haji, yang belum umroh segera dapat umroh. Amin. Ya. Dan yang mau haji furoda silahkan siapkan duitnya. Amin. 500 juta besok bisa berangkat langsung. Amin. Tahun besok juga bukan tahun sekarang. Amin. Baik Pak Yan, silakan Pak Yan, mungkin ini sudah mulai agak ada riset Pak Yan. Jadi kita mungkin Putri. Geser ke sini yang sebelah ibu-ibu sebelah kanan, geser 2 langkah ke kanan. Dan bapak-bapak geser ke belakang 2 langkah. Cukup, menghadap kembali ke sebelah kanan. Sekarang semua pegang kepala masing-masing. Pegang kepala masing-masing. Diurut pelan-pelan sendiri. Pegang sendiri. Nah, satu. Nah, terus. Belum. 1, 2, 3, cukup. Ke kiri. Nah, ke kiri. 1, 2, 3, 4. Putar bola. Nah, putar dulu. Yang vertigonya hilang. Yang tensi, yang tadi sepanang emosi terus. Sekarang diturunkan. Depan tangannya. Masih ada waktu 10 menit depan. 1, 2, 3, 4 atas. 1, 2, 3, 4 bawah. 1, 2, 3, cukup. Sebelum menutup pada dari atas 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 558 bungkus. Kemudian panitia sudah tersedia sebanyak 140-an. Nanti pilihannya adalah mau kambing atau sapi. Hanya satu ya pilihannya, tidak 2. Kambing atau sapi. Tidak boleh, hanya salah satu. Selanjutnya sebagai korban mengeluarkan 330 untuk Modoni. Yang selanjutnya untuk yang sebagian keluarga tadi 374 bungkus. Total jumlahnya 1372. Jadi kalau dibandingkan tahun yang kemarin hanya 76% saja dari 10 sapi dan menurun. Demikian, terima kasih Pak Gus. Ya mungkin sapi-sapi kita lebih banyak tapi lebih kurus ya, dibandingkan dengan tahun yang lalu. Silakan Pak Yan. Mohon buat satu orang membantu Pak Ustaz. Amin. Mungkin dari ibu-ibu dulu deh. Saya dong. Mau kambing, mau sapi, tinggal cuma kebagian cuma satu, cuma dapat satu. Ya, yang putih, yang ini adalah sapi ya. Putih, sapi, merah, kambing. Maju Bu, maju. Sapi, ya udah, sapi. Ibu-ibu yang kambing, padahal gede sapi. Oh, bapak-bapak ini sapi apa kambing? Ya sama-sama. Nih, satu. Aduh, pakainya. Ya, satu. Ya, sapi. Kan sapi. Kambing sini. Hah? Sapi. Siapa yang sapi? Sapi ya.